Salam ceria untuk semua. Terima kasih karena terus dan tetap mengikuti ringkasan pelajaran Cornerstone Connections bersama kami setiap minggu. Dan pada saat ini kita sudah berada dalam pelajaran yang kedua untuk kuartal yang kedua tahun 2019. Dan dengan tajuk, bolehkah Anda melakukannya? Minggu lalu kita ada berkongsi tentang pengalaman. Kalau ingin tahu apa perkongsian kami, sila klik kembali video pada minggu yang lalu. Dan pada minggu ini, kami akan mengongsikan lagi satu pengalaman. Dan sebelum kami membacakan ayat kunci, mari kita lihat apa perkongsian yang boleh kita lakukan. Jadi, Nodli, Bizi, sudah sedia? Oke, soalnya ada seperti ini. Dan ini boleh dibawa ke dalam kelas Cornerstone Connection Anda. Jadi, soalnya ada seperti ini yang harus kita musikan. Nyatakan satu perkara yang Anda tidak suka mengenai perhubungan kamu adik-beradik. Dan setelah itu, nyatakan dua perkara yang kamu senang dengan perhubungan kamu adik-beradik. Jadi siapa dulu? Satu perkara yang kurang menyenangkan dalam perhubungan saya dengan dengan adik-beradik saya ialah sebagai abang, saya kadang-kadang akan memberikan perintah kepada mereka, menyuruh mereka sesuatu melakukan, tetapi mereka katakan, oh saya saja disuruh. Jadi ini yang kurang menyenangkan lah, sebab sebagai abang harus macam kita mau dihormati kan. Itu memang lumrah sebenarnya. Tapi ada banyak perkara yang baik untuk. Jadi apa yang perkara kedua? Dua perkara yang disenangi. Dua yang disenangi. Yang saya tidak senang tadi itu yang satu. Yang kedua ialah dua perkara yang saya senangi ialah mereka ini, kami adik-beradik seperti saling mengasihi lah, saling contohnya kalau ada kekurangan sesuatu uang kan satu orang bantu. Wah, ini sangat baik ini. Sangat bagus juga. Jadi yang satu lagi yang saya suka ialah apabila kami berkumpul sebagai satu keluarga, kami gembira bersama. Terima kasih. Jadi satu perkara yang kurang disenangi dan dua perkara yang disenangi. Nadli, teruskan. Ya, kalau pengalaman saya, perkara yang saya tidak suka di dalam perhubungan adik-beradik adalah apabila berlaku miscommunication. Macam kalau saya menyampaikan sesuatu perkara tetapi dorang tidak mengerti. Salah paham. Jadi perlu saya kasih jelas lagi. Dan dua perkara yang saya suka dalam perhubungan adik-beradik adalah, pertama, bila mana saya memerlukan bantuan atau saya chat, saya perlu tanya ini, dorang boleh membantu, boleh menjawab. Dan yang kedua paling saya suka adalah apabila ada masa berkumpul, kami boleh makan bersama, makan ramai-ramai bersama lagi, family gathering. Jadi itu yang paling disenangi sebab kita dapat meluangkan masa bersama adik-beradik dan juga keluarga. Ya. Terima kasih. Jadi pesta ya, makan-makan. Makan-makan. Jadi bagi saya pula satu perkara yang tidak disenangi adalah kami ini susah mau kumpul, berjauh dan berjauh untuk masa sekarang. Jadi hubungan itu ada tetapi tidak dekat. Jadi kalau boleh diperbaiki itu sangat baik ya. Untuk dua perkara yang disenangi adalah, pertama, mereka ini adik-beradik saya ini suka ketawa. Jadi senang untuk ketawa dan senang untuk bersama-sama. Dan kedua ialah juga suka makan. Jadi perhubungan itu bukan sejak bercakap, tapi macam Nodli tadi, kalau makan, mari kita makan. Jadi inilah tentang keluarga. Tapi dalam keluarga itu sendiri sebenarnya banyak hal-hal yang kita hadapi. Jadi kita sudah melihat perkongsian itu, kiranya perkongsian itu tidak memburukkan atau menjejaskan hubungan kita sebagai adik-beradik. Jadi kalau kamu kongsikan ini nanti, harap itu tidak akan lebih memburukkan, tetapi dapat kita hargai apa yang sedia ada. Jadi masih ingat minggu lalu bahwa Yusuf telah dijual oleh abang-abangnya, sehingga Yusuf dibawa ke Mesir dan dia dipenjara dan dia menjadi hamba di sana. Dan setelah dia dipenjara,
Firaun melantik dia sebagai satu penguasa yang besar. Jadi masih ingat cerita itu? Tapi coba pikirkan apa mungkin reaksi Yusuf setelah dia dijual dan dia menjadi hamba akibat perbuatan abang-abangnya, dan sudah tentu dia tidak disenangi. Dan apakah mungkin reaksinya kembali kalau Yusuf bertemu lagi dengan abang dan dia dan yang telah membenci dia dan menjual dia pada waktu itu. Jadi Nodli teruskan dengan ayat kunci, dan setelah itu sedikit ringkasan latar belakang daripada ayat kunci tersebut. Teruskan. Iya. Terlebih dahulu saya sangat menyenangi dengan mukadimah Pendeta Bob sebentar tadi, dan kita ingin tahu apa pengakhiran yang berlaku di antara Yusuf dengan adik-beradiknya kan? Dalam adik-beradiknya. Dalam Kejadian 45 ayat 4 hingga 5 menuliskan, lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, marilah dekat-dekat. Maka mendekatlah mereka, katanya lagi, akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang, janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, kerana kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Yaitu merupakan ayat kunci kita untuk pelajaran pada kali ini. Dan ringkasan cerita adalah seperti ini. Kita tahu bahwa selama 7 tahun, Yusuf telah mengurus pengumpulan hasil gandum di seluruh tanah Mesir sebelum tibanya 7 tahun kelaparan. Dan pada waktu itu, Yusuf juga telah diberikan kuasa oleh Firaun untuk memerintah. Dan pada jangka waktu 7 tahun kelaparan, Yakub telah menyuruh abang-abang Yusuf untuk pergi ke Mesir membeli gandum kerana kelaparan mulai berlaku di tanah Kanaan. Dan ini kita boleh baca di dalam Kejadian 42. Dan ketika tiba di Mesir, Yusuf dia mengenali mereka, tetapi abang-abangnya tidak mengenali Yusuf. Dan Yusuf pada masa itu dia tidak terus-menerus memperkenalkan dirinya kepada abang-abangnya. Dan secara ringkas, Yusuf coba mencari tahu apakah masih seperti dahulu. Yusuf telah menahan Simeon di Mesir dan menghendaki agar Benyamin dibawa ke Mesir apabila mereka datang untuk membeli makanan lagi. Dan pada kali kedua abangnya datang, mereka membawa Benyamin, walaupun itu menyakiti hati ayah mereka, yaitu Yakub. Dan pada waktu itulah ayat kunci ini menjelaskan kepada kita bahwa Yusuf memperkenalkan siapa dia dan menghiburkan hati abang-abangnya yang ketakutan. Seperti ayat kunci kita sebentar tadi. Ayat yang kita bacakan, marilah dekat-dekat. Saya percaya kalau kita dengar orang katakan kepada kita, marilah dekat-dekat, kita boleh bayangkan suasana itu yang seperti menghibur. Dia mahu agar mendekati. Begitu. Jadi terima kasih Nadli sudah memberitahu kita bahwa akhirnya di ujung cerita itu Yusuf bertemu setelah berpuluhan tahun lamanya. Dia abang-abangnya tidak kenal dia, sudah mungkin berjanggut gak atau ubah mukanya atau bagaimana, tapi Yusuf masih kenal dan masih ingat. Dan apa yang baik di sana adalah hubungannya kepada abang-abangnya ini, dia masih lagi mengasihi mereka. Jadi kita lihat, kita berikan ini kepada Pendeta Wizi, boleh berikan sedikit gambaran apa perasaan Yusuf ketika dia sedang memperkenalkan siapa dia sebagai di hadapan abang-abangnya yang datang dan mau membeli gandum di Mesir. Bagaimana? Ya, ada tiga perkara yang saya akan sebut mengenai perasaan Yusuf terhadap abang-abangnya pada waktu abang-abangnya datang ke Mesir. Tetapi terlebih dahulu saya ingin membaca petikan daripada tulisan Ellen G. White, Para Nabi dan Bapa, buka surat 230, dikatakan seperti ini. Yusuf merasa puas.
ia telah menyaksikan adanya buah-buah pertobatan yang benar di dalam diri saudara-saudaranya. Kemudian sambil menangis kuat-kuat ia berseru, inilah Yusuf. Apakah bapakku masih hidup?" Saudara-saudaranya berdiri terpaku, dipenuhi oleh rasa takut dan kebingungan. Segala perlakuan mereka yang jahat terhadap dia terlintas kembali dalam ingatan mereka. Abang-abangnya takut ya. Iya. Jadi yang pertama ialah dalam pemerhatian pribadi saya lihat bahwa Yusuf sangat rindu kepada bapaknya, ya. Kenangan hidupnya sewaktu dia masih kecil bersama dengan bapaknya dan abang-abangnya di Kanaan tidak pernah dia lupakan. Oke, dia masih ingat. Tangisan Yusuf itu adalah satu kegembiraan. Satu kegembiraan karena akhirnya dapat bertemu dengan semua adik-beradik. Oke, yang kedua pula ialah daripada ayat kunci tadi dibaca oleh Nodli, kita diberikan penjelasan bahwa Yusuf tidak memiliki dendam terhadap abang-abangnya yang telah menjual dia. Jadi Yusuf melihat semua yang telah berlaku dari sudut positif, yaitu sebagaimana yang dia katakan dalam Kejadian 45 ayat 8. Saya bacakan. "Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir." Jadi itu yang dia katakan kepada abang-abangnya. Dan yang ketiga ialah Yusuf mengakui dan mengerti bahwa ini semua adalah rencana Tuhan bagi membolehkan dia membantu keluarganya sewaktu musim kelaparan di Kanaan. Jadi saya berpendapat bahwa Yusuf sudah mengampuni abang-abang. Jadi daripada buku kitab para nabi itu, para nabi itu kita nampak bahwa Yusuf bukan sahaja telah memaafkan, tetapi dia mempunyai sifat-sifat di mana sudah dilatih sejak daripada kecil. Dan Pendeta Wizi juga Nodli, kamu telah membawa ringkasan ini kepada satu lagi penumpuan, satu lagi fokus, yaitu tentang pengampunan. Nodli telah menceritakan kepada kita bagaimana Yusuf dapat menemukan yang terbesar di Mesir setelah Firaun, dan Yusuf boleh saja menuduh abang-abangnya, memfitnah dengan satu kesalahan dan menjarakan. Tapi pada waktu itu kita tahu dalam cerita memang Yusuf sudah kasih penjara selama 3 hari abang-abangnya sebelum disuruh pulang, dan dia boleh saja membalas dendam. Tetapi di sebaliknya dia mendedahkan siapa dia dan mengampuni mereka dan menerima mereka sebagai adik-beradiknya. Jadi apa yang ada pada Yusuf karena sehingga dia boleh mengampuni, dia boleh melakukan pengampunan itu kepada abang-abangnya. Apa yang membuatkan dia mampu? Jadi Nadli ada seberang komen. Ya, sungguh luar biasa sifat Yusuf ini. Dan sebenarnya Yusuf ini pada zaman kanak-kanak lagi, dia telah diajar untuk mengasihi dan takut akan Tuhan. Dia telah diberitahukan akan janji-janji Tuhan kepada Yakub dan bagaimana ianya digenapi. Bagaimana di dalam jam-jam yang amat mendesak, para malaikat Tuhan telah datang untuk memberi petunjuk, menghibur dan melindungi Yakub. Yusuf percaya bahwa Tuhan kepada nenek moyangnya juga akan menjadi Tuhan bagi dia. Pengampunan adalah hasil daripada perbuatan mengasihi. Seperti cerita Yusuf ini. Sejak usia muda, Yusuf sudah diajar untuk mengasihi seperti yang Pendeta Wizi telah katakan sebentar tadi. Dan ini merupakan kunci mengapa Yusuf boleh melakukan pengampunan itu. Dia mengenali Tuhan yang mengasihi dan juga mengampuni. Jadi setelah kematian Yakub di Mesir, sebab dia sudah tua sampai di Mesir kan, jadi abang-abangnya merasa takut. Kenapa mereka merasa takut pula? Karena mereka berpikir kalau nanti Yusuf masih berdendam dengan mereka. Ya, memang ketakutan itu masih ada ya. Jadi mengetahui akan hal ini, Yusuf menjawab seperti yang terdapat di dalam
Kejadian 50 ayat 19 sampai 20. Dia katakan, "Janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah. Memang kamu telah mereka-reka yang jahat terhadap aku, tetapi dengan maksud melakukan seperti..." Minta maaf, saya tersilap. "Tetapi Allah telah mereka-rekanya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar." Jadi daripada ayat ini kita mengetahui bahwa meskipun Yusuf telah memiliki kuasa, tetapi dia masih mengakui dan sadar bahwa Tuhan berada di atas segala dalam kehidupannya. Jadi di dalam hidupnya dia memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan. Oleh itu, pengampunan yang diberikan oleh Yusuf adalah hasil daripada kehidupannya yang selalu dekat dengan Tuhan. Waduh, jadi kita nampak di sana bahwa Yusuf ini sebenarnya bukan saja memiliki boleh melakukan pengampunan, tetapi hatinya selalu dekat dengan Tuhan, dan itulah akibat daripada akibat daripada dekat dengan Tuhan, dan hasilnya adalah pengampunan. Jadi saya pasti banyak lagi yang kita perlu katakan tentang pengampunan ini. Namun kita mempunyai satu hal yang penting, yaitu tentang pengampunan. Seperti mana tajuk kita, bolehkah Anda melakukannya? Apakah kami boleh melakukannya, yaitu pengampunan. Dan ada satu saying ataupun ada satu perkara yang kenyataan yang ditulis dalam bahasa Inggris seperti ini. It is one thing to talk about forgiveness, yet it is another thing when we forgive others. Jadi adalah satu perkara untuk bercakap tentang pengampunan, dan perkara lain apabila kita sendiri yang mengampuni. Jadi kita boleh banyak bahaskan, tetapi berapa banyak pun kalau kita tidak melakukannya, itu semua sia-sia. Jadi bolehkah kita terus-menerus melakukan pengampunan ini? Pertanyaan yang sangat penting untuk kita. Drama di padang gurun pada pelajaran ini adalah tentang Yusuf yang mengampuni. Dan itu juga mengingatkan kita akan Yesus yang juga telah mengampuni. Jadi jika kita hendak mengikuti Yesus, marilah kita juga mulai belajar mengampuni. Jadi sekian saja ringkasan Cornerstone Connections untuk kali ini, dan kami mengucapkan selamat belajar, selamat berbincang, dan bertemu lagi dalam pelajaran yang seterusnya. Tunaikan kewajiban Anda, yaitu untuk like dan share. Anda mampu melakukannya. Amin. Amin.